Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Nur Anissa dengan NPM S1J024044. Di sini saya akan menjelaskan tentang Project Method Morfologi 2025 dengan spesies rotan atau Calamus sp. Famili Arastaceae dengan dosen pengampu mata kuliah Dr. Insinyur Uswatun Nurjanah, Magister Pertanian, Prodi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu tahun 2025. Yang pertama ada morfologi akar. Akar secara umum berfungsi untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya suatu tumbuhan di tempat hidupnya sebagai alat pengangkut air dan zat-zat makanan, juga sebagai alat respirasi. Bagian-bagian akar ada 7, yaitu batang akar, leher akar, cabang akar, tudung akar, serabut akar, rambut akar, dan ujung akar. Pada morfologi akar rotan, sistem perakarannya adalah serabut. Sifat akar serabutnya adalah kaku keras. Sifat dan tugas khusus akarnya adalah akan nafas untuk pertukaran gas atau respirasi. Pada morfologi batang rotan itu termasuk tumbuhan yang jelas berbatang dengan tipe batang berkayu karena batangnya keras dan kuat. Bentuk batangnya adalah bulat, dapat dilihat dari sudut penampang melintangnya yaitu bulat. Permukaan batangnya itu berduri karena di setiap bagian batang terdapat duri. Arah tumbuh batangnya adalah tegak lurus. Pada morfologi percabangan rotan termasuk pada percabangan monopodial, yaitu batang pokoknya selalu tampak jelas karena lebih besar dan lebih panjang. Sifat cabangnya yaitu sirung panjang, karena pada cabang-cabang ini tidak pernah dihasilkan bunga. Arah tumbuh cabangnya yaitu condong ke atas membentuk sudut 45 derajat. Dan tumbuhan rotan ini termasuk pada tumbuhan yang tahunan karena dapat tumbuh bertahun-tahun. Morfologi daun rotan. Daun rotan termasuk pada daun yang lengkap karena memiliki 3 bagian daun lengkap, yaitu helaian daun, tangkai daun, dan pelepah daun. Bentuk daunnya adalah bangun pita karena tidak mempunyai bagian terlebar daun. Jadi dari pangkal sampai ujung daunnya itu lebarnya sama. Ujung daunnya meruncing, pangkal daunnya runcing, tulang daunnya sejajar, tepi daunnya rata, daging daunnya seperti perkamen, tipis tapi kaku, warna daunnya hijau tua, permukaan daunnya licin, termasuk daun majemuk, susunan daunnya majemuk menyirip. Pada morfologi bunga rotan bukan termasuk bunga yang lengkap karena tidak mempunyai korola atau kelopak. Bunga rotan juga bukan termasuk bunga yang sempurna karena pada satu bunganya hanya mendukung satu kelamin saja. Bunga rotan termasuk bunga majemuk dengan susunan tandan. Bunga rotan termasuk tumbuhan yang berumah 2. Letak periantum pada reseptulumnya adalah melingkar. Simetri bunganya banyak atau polisimetri, bentuk reseptulumnya rata, mahkotanya berbentuk lonceng, kedudukan kepala sari pada putih adalah pada tajuk bunga. Penyerbukan pada rotan menggunakan tipe penyerbukan tetangga dengan bantuan penyerbukannya yaitu angin dan serangga. Pada morfologi buah rotan termasuk pada golongan buah sejati. Bagian bunga yang ikut menjadi buah adalah dasar bunga. Buah rotan adalah buah majemuk karena masing-masing bunganya mendukung satu bakal buah saja. Tipe buahnya adalah buah batu majemuk karena buah rotan ini mempunyai 3 lapisan kulit buah yaitu eksokarpium, mesokarpium, dan endokarpium. Selanjutnya morfologi biji rotan. Kedudukan biji pada buah rotan yaitu berada di tengah-tengah buah. Daun lembaga pada biji rotan hanya berjumlah 1 dengan tipe perkecambahan yaitu hipogeal. Yang terakhir adalah morfologi organa metamorfa dan aksesoria. Tumbuhan rotan mempunyai organa metamorfa yaitu duri atau spina, tetapi tumbuhan rotan tidak mempunyai organa aksesoria. Manfaat pada rotan yang pertama adalah pada akar. Bisa digunakan sebagai obat rematik, sakit perut atau luka. Bisa juga digunakan sebagai
tali karena kuat. Yang kedua, manfaat pada batang. Batang rotan dapat digunakan untuk bahan furniture seperti meja, kursi, dan keranjang. Bisa juga digunakan untuk bahan kerajinan seperti vas bunga, tudung saji, piring, dan yang lainnya. Digunakan sebagai alat konstruksi tradisional, contohnya pagar dan jembatan. Digunakan untuk alat membuat suling atau alat perkusi. Yang ketiga, manfaat pada daun. Daun rotan dapat mengobati radang dan gangguan pencernaan. Dapat juga digunakan sebagai pakan ternak. Yang keempat, manfaat pada bunga. Bunga rotan digunakan sebagai sumber makanan serangga karena bunga rotan menyediakan serbuk sari dan nektar. Dapat juga digunakan sebagai objek penelitian pada bidang botani. Yang terakhir, manfaat pada buah dan biji rotan. Di beberapa daerah, buah yang matang dapat dikonsumsi secara langsung atau diolah menjadi makanan tradisional. Dapat juga sebagai sumber makanan bagi burung, mamalia kecil seperti tupai atau kelelawar, dan juga reptil. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian saya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.